Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman kelas Amr bin As. Jumpa lagi bersama saya Pak Nasruddin. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tema 1 yaitu indahnya kebersamaan dan subtema 2 yaitu kerjasama dalam keberagaman. Sebelumnya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana menjalin kerjasama dalam keberagaman, khususnya keberagaman agama. Di pertemuan pertama kemarin kita sudah menjelaskan atau menyampaikan bahwa di surat Al-Hujurat ayat 13 di mana Allah berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Dan di pembelajaran kali ini kita tambahi di surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Jadi teman-teman kelas Amr bin As, kita itu harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, dalam hal ketakwaan. Dan jangan sekali-kali kita tolong menolong dalam hal berbuat dosa ataupun pelanggaran. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya, silakan, ini ada video, teman-teman amati, nanti kita simpulkan bersama. Lukas dolanane urung rampung kok wis balik. Aku mah salat tok. Walaupun berbeda agama, mereka saling kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ini bentuk gotong royong. Gotong royong untuk membersihkan
lingkungan, supaya lingkungannya menjadi bersih, terhindar dari penyakit, misalnya malaria atau demam berdarah, dan sebagainya. Mereka saling bahu-membahu, tidak memandang usia, tidak memandang suku, tidak memandang budayanya, tidak memandang profesinya. Mereka tetap saling bahu-membahu untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kemudian yang berikutnya, ini ada kegiatan ronda. Ronda ini menjaga keamanan ketika di malam hari mereka bersama-sama menciptakan ketertiban masyarakat. Dan yang bawah ini mereka bekerja bakti untuk membuat pos kamling. Dan mereka bahu-membahu. Supaya apa? Supaya pekerjaannya ini cepat selesai. Kalau sendirian, maka pekerjaan ini akan lama, tidak akan cepat selesai, dan mungkin terasa akan berat. Tetapi dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat itu akan menjadi lebih ringan dikerjakan. Yang harusnya selesainya lama, semakin lebih cepat selesai. Dan kerjasama ini adalah bentuk pengamalan sila keberapa, teman-teman? Iya, sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kita lanjutkan. Ini ada sebuah bacaan yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Edo dan temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan karena mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Wani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Nah, ini perlu teman-teman ketahui. Bacaan ini terdiri dari satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Nah, kita akan membahas tentang gagasan pokok. Dari paragraf ini ada satu gagasan pokok atau kalimat utamanya. Kemudian diikuti dengan gagasan pendukungnya. Nah, di sini yang berwarna merah ini adalah contoh gagasan pokoknya. Kemudian yang berwarna hitam yang terdiri dari beberapa kalimat ini adalah gagasan pendukungnya. Kalau sebuah paragraf hanya satu, itu mungkin teman-teman bisa dengan mudah menemukan gagasan pokoknya. Atau dalam sebuah bacaan, itu pasti terdiri dari banyak paragraf. Sebagai contoh, kita mempunyai buku. Dalam satu buku itu terdiri dari bermacam-macam beberapa paragraf. Nah, dari beberapa paragraf itu, teman-teman bisa meringkasnya. Dan bagaimana sih cara meringkas sebuah bacaan? Nah, itu kita pelajari berikutnya. Ini ya. Nah, ini cara meringkas sebuah bacaan atau sebuah buku. Yang pertama, yaitu membaca naskah asli. Baca berulang-ulang ya, teman-teman, sampai benar-benar paham. Kemudian, kalau sudah paham, catat gagasan utamanya yang mana. Kalau sudah ketemu, silakan. Nanti teman-teman gunakan kalimat baru. Kalimat sesuai dengan teman-teman. Jadi, seperti teman-teman ketika bercerita kepada adiknya atau pada orang tuanya, menceritakan kembali seperti itu.
Kemudian menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Saya rasa Pak Nas yakin bahwa teman-teman sudah bisa untuk meringkas sebuah bacaan. Kemudian, pernahkah teman-teman melakukan hal ini? Melakukan apa kira-kira? Iya. Ini ada yang megang mic sambil bernyanyi. Kira-kira ketika kita bernyanyi, itu kan akan menimbulkan suara. Kita yang mendengarkan suara itu akan menjadi ikut bernyanyi juga. Nah, bagaimana bunyi ini bisa sampai ke kita, sampai ke telinga kita? Nah, ini ya. Kita lanjutkan bagaimana proses bunyi bisa sampai ke telinga kita. Bagian-bagian. Nah, bagian-bagian telinga kita. Jadi di telinga ini ada bagian luar, ada telinga, ada daun telinga yang paling luar, ya. Kemudian ada saluran telinga, Tulang pendengaran, gendang telinga, ada tulang pendengaran, rumah siput atau yang sering kita sebut dengan koklea. Bagian telinga ini disebut rumah siput karena bentuknya mirip dengan rumah siput. Lalu sel syaraf. 3 saluran setengah lingkaran. Ini disebut 3 saluran setengah lingkaran karena ada 3 dan dia berbentuk seperti setengah lingkaran. Maka dia disebut sebagai 3 saluran setengah lingkaran. Sedangkan untuk bagian telinga yang terakhir yaitu saluran eustachius. Itulah tadi bagian-bagian telinga kita. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari tentang fungsi bagian telinga kita. Yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan atau menangkap bunyi. Fungsi bagian telinga yang berikutnya yaitu saluran telinga atau lubang telinga yang berfungsi untuk menyalurkan bunyi ke gendang telinga kita. Sedang yang berikutnya yaitu gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran suara pertama kali atau mengubah bunyi menjadi getaran dan menghantarkan getaran ke tulang pendengaran kita. Fungsi bagian telinga kita yang selanjutnya yaitu tulang pendengaran. Tulang pendengaran kita ada 3 jenisnya. Ada tulang landasan, sanggurdi, dan martil. Nah, fungsi tulang pendengaran ini untuk menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkan getaran tersebut menuju ke rumah siput atau koklea. Yang berikutnya yaitu rumah siput atau koklea ini berfungsi untuk menerima getaran dari tulang pendengaran dan mengantar getaran ke sel syaraf. Dan yang berikutnya, sel syaraf ini berfungsi untuk mengantarkan getaran ke otak kita. Fungsi bagian telinga kita yang berikutnya yaitu 3 saluran setengah lingkaran. Ini berfungsi untuk keseimbangan tubuh kita. Sedangkan bagian telinga yang berikutnya saluran eustachius. Ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara di telinga kita dan menyalurkan ke rongga mulut kita. Jadi, telinga kita dan mulut kita itu ada salurannya.
yaitu yang menyalurkan adalah saluran Eustachius. Lalu, bagaimana proses bunyi bisa kita dengar? Seperti ini prosesnya. Semua bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran suatu benda mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Lalu bunyi merambat melalui udara dan ditangkap oleh daun telinga kita. Prosesnya seperti ini. Daun telinga awalnya menangkap bunyi atau suara. Lalu bunyi tersebut disalurkan ke bagian telinga yang bernama saluran telinga atau lubang telinga. Kemudian dari saluran telinga, bunyi akan dibawa menuju ke gendang telinga. Di gendang telinga, getaran bunyi tersebut akan diperbesar. Lalu, getaran bunyi tersebut dibawa ke tulang pendengaran. Kemudian dibawa menuju ke rumah siput atau koklea. Setelah itu akan disalurkan menuju ke sel syaraf dan akan diterjemahkan oleh otak kita. Dan otak inilah yang akan mengenali bunyi dan akan mengetahui asal arah bunyi tersebut. Nah, seperti itulah bagaimana proses kita bisa mendengar bunyi dan bisa Selanjutnya, sekarang coba bayangkan jika kita tidak memiliki telinga. nah, coba bayangkan jika kita tidak memiliki telinga ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa mendengar berbagai suara binatang yang ada di sekitar kita. Kita juga tidak bisa mendengar suara hujan dan air mengalir ketika turun hujan, dan tidak bisa mendengar suara ayah ibu kita. Ketika ayah ibu kita memanggil, kita tidak bisa mendengar. Bahkan kita tidak bisa bicara, karena kita tidak bisa mendengar kata-kata, sehingga tidak ada yang disimpan di otak, dan otak tidak bisa meneruskan ke mulut kita untuk bicara. Jadi, sudahkah kamu atau teman-teman semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan kedua telinga kita, sehingga kita bisa mendengar video yang Pak Nasir, bisa mendengar suara adzan, bisa mendengar suara tilawah dari teman-teman kita. Sudahkah kita bersyukur akan hal itu? Nah, saya yakin teman-teman sudah bersyukur itu semua. Jadi bagaimana caranya? Yaitu gunakan telinga kita untuk hal-hal yang baik. Dengan gunakan telinga kita untuk mendengar murotal-murotal Al-Quran, kata-kata yang baik, hindari mendengarkan kata-kata yang jelek. Insya Allah kalau kita mendengar dengan kata-kata yang baik, maka kata-kata yang akan keluar dari mulut kita pun adalah kata-kata yang baik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita digunakan organ atau gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman jaga kesehatannya, walaupun di rumah tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup sehatnya. Ketika keluar rumah, pakai masker, kemudian sering cuci tangan ya. Dan berdoa semoga wabah COVID-19 ini
segera berakhir dan kita bisa pembelajaran seperti biasanya lagi. Yang terakhir, jazakumullah khairan katsiran atas perhatian teman-teman semuanya. Kelas Amr bin As. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Pak Nas ada salah dan khilafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.